Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat syaitan dan pembuktian numerologi Al-Quran ya. Yang dimana saya ingin memperlihatkan bahwa tidak ada yang suatu kebetulan di dalam Al-Quran itu. Baik, mari kita merujuk ke surat 6 ayat 112 surat Al-An'am ya. Di sini dikatakan bahwa setan-setan itu terdiri dari manusia dan jin. Dan sebenarnya ini mengatakan bahwa setan itu adalah sifat. Maka dari sini kita dapat bertafakur apa saja ciri dan sifat syaitan itu ya. Baik, ciri yang pertama adalah dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka ya, alias stalking ya. Baik secara gaib ataupun tidak ya. Untuk numerologinya sendiri saya ambil ini pada jam 10:32 dan mari kita lihat ini merujuk ke ayat mana. Oke. Nah, ini ayat 33-nya ya. Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik karena sesungguhnya mereka tidak beriman ya. Ini untuk baik dari kalangan jin ataupun manusia. Dan ayat ini akan mengantarkan kepada ayat yang selanjutnya ya, alias sifat yang keduanya. Baik, ini adalah ciri yang kedua yaitu munafik atau bermuka dua. Anda dapat baca sendiri di situ percakapannya seperti apa. Dan numerologinya saya ambil ini jam 11:04 ya. Mari kita lihat numerologinya seperti apa. Dan merujuk pada surat Hud ayat 4 dan 5 ya, karena ini waktunya terus berjalan. Kita bisa lihat sendiri, kepada Allah kamu kembali. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat 5-nya merujuk tentang orang-orang munafik ya, menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ciri yang ketiganya, mereka selalu menyembunyikan kebenaran ya. Padahal di surat Al-An'am ayat 67 itu setiap berita itu ada terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ayat ini saya kutip jam 11:17 ya. Mari kita lihat numerologinya seperti apa. Baik, kita lihat di surat Hud ayat 17. Ini menjelaskan tentang bagaimana mereka selalu menyembunyikan kebenaran ya, baik dari kalangan jin ataupun manusia ya. Baik, ini adalah ayat selanjutnya karena waktu terus berjalan. Ini adalah peringatan bagi orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah ya, dan menghalang-halangi jalan orang dari jalan Allah, yakni dari jalan kebenaran. Baik, penjelasan berikutnya yang tentang menyembunyikan ini adalah ini pembuktiannya ya, maksud saya ya, tentang mereka itu sangat suka mendengar berita bohong. Bahkan sebenarnya mereka yang fasik itu selalu menciptakan kebohongan itu sendiri. Baik, numerologi ayat ini adalah jam 11:20, maka numerologinya adalah 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Dan angka 2-nya kita ambil di belakang ya. Oh ya, saya tekankan sekali lagi, jangan pernah meniru apa yang saya lakukan karena ini ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan, karena ini adalah numerologi Al-Quran yang saya dapatkan dari pengalaman pribadi ya. Baik, ciri yang berikutnya adalah mereka selalu membuat propaganda ya. Syaitan itu selalu membuat propaganda baik dari kalangan jin ataupun manusia, itu selalu membuat propaganda ya. Dan karena propaganda itu banyak yang disesatkan dan akibatnya ada yang dirundung sampai dijajah gitu ya. Contohnya adalah para nabi dan saudara-saudara kita di Palestina sana. Bahkan bisa berakibat lebih jauh lagi ke arah chaos atau kekacauan. Oh ya, numerologinya ini saya ambil pada jam 11:39 ya. Dan untuk pembuktian numerologinya ini kan 11:39 ya. Mari kita selasar dulu. Dan ini maaf, tadi saya nggak sempat screenshot, jadi ini waktunya agak jumping ya, jadi screenshot mundur jadinya. Ini menit 40, ini menit 41. Oke, di situ disebutkan tentang masih berupa asap ya. Jadi ini soal penciptaan hidrogen ya. Jadi yang saya maksud ini adalah teori supernova ya. Kan di situ juga tercipta gas-gas alam ya. Lalu dari situ nanti akan terjadi Big Bang dan sebagainya lah. Dan dari teori Big Bang itu terciptalah planet-planet dan benda-benda langit yang lain ya, yang asal mulanya dari hidrogen ya, sebagai unsur
pertamanya, karena atomnya adalah satu. Baik, ini adalah pembuktian bahwa Quran juga adalah penerus dari agama Nabi Ibrahim ya. Dan pengetahuan yang ada di langit dan ada yang ada di bumi itu adalah milik Allah ya, meliputi segala sesuatu kan, di sini juga dituliskan. Dan numerologi ayat ini adalah 1242 ya, maka saya ambil di sini 4 ditambah 2 sama dengan 6, maka kita ambil ayat 126. Ya maaf, saya ini ambilnya jam 12.38 sama 12.42 karena ini tadi saya kepotong sama sholat Jumat ya. Baik, mari kita lanjut ke numerologi 1142 dan waktu berjalan ke 1143 ya, yang menyambung yang tadi. Ini dikatakan di sini di surat Hud ayat 6 dan 7 karena numerologinya adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6 dan 4 ditambah 3 sama dengan 7 ya. Ini waktu berjalan. Dan ini untuk penguatan teori Big Bang yang saya sebutkan tadi, yang dari supernova lama-kelamaan menjadi Big Bang ya. Dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfudz. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Mungkin dari sini juga Anda sudah mengetahui ya tentang teori Big Bang yang 6 masa itu. Anda bisa browsing sendiri di internet ya. Oh ya, mengenai sifat setan yang selalu membuat kebohongan ini alias propaganda ini dituliskan juga di sini ya, di surat Al-Fussilat ayat 26. Ini saya ngambil ayatnya jam 13.40 ya. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Nah, ini konteks yang kafir ini baik dari kalangan jin dan manusia itu sama ya. Mereka juga berkata seperti itu. Baik, ini hasil numerologinya 1340 dan 341 ya, karena waktu berjalan. Dan ini adalah ancaman kepada mereka yang selalu melakukan propaganda tersebut ya, baik di kalangan jin ataupun manusia. Dan ini juga sebenarnya pelajaran bagi kita ya, karena kalau misalkan kita kiblatnya ke arah mereka ya gitu hasilnya nanti. Kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Ya gitu deh. Dari sini apakah Anda bisa membaca sejarah kita, negeri kita ya? Baik, untuk sifat berikutnya, ciri-ciri syaitan ini adalah manipulatif ya. Anda bisa baca sendiri. Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk penasehatmu, kan di situ juga dibilang begitu ya, waktu dia memujuk Nabi Adam dan membisikkan pikiran jahat alias manipulatif tersebut. Dan kita kalau kembali lagi ke surat Al-An'am, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan di situ juga dikatakan bahwa setan-setan itu kan terdiri dari manusia dan jin ya. Jadi artinya gimana kita menempatkan diri kita ada di golongan yang mana. Baik, ini numerologinya kan saya ngambil di 1351 tadi ya sampai 1354. Maka 5 ditambah 1 sama 6, maka kita ambil surat 13 ayat 6 dan seterusnya. Baik, ayat 6 ini menjelaskan tentang kekafiran mereka ya, penyangkalan mereka. Dan ayat 7-nya juga sama ya. Jadi meminta suatu keajaiban, tetapi kalau misalkan diperlihatkan keajaiban yang seperti ini juga mereka tetap masih menolak. Intinya yang paling parah itu yang tingkat fasad ya, yang pengerusakan ya. Setan itu kan mengerjakan kerusakan di muka bumi kan. Bahkan yang tingkat fasad ini itu udah masuk golongan setan karena meracuni pikiran orang-orang ya, sedangkan mereka sendiri tidak beragama. Kalau konteksnya itu, kalau dari segi bahasa universalnya itu, mereka itu golongan materialis lah, yang mengidamkan kekayaan dan kekuasaan itu, dan bahkan tidak peduli dengan genosida di mana-mana, itu nggak peduli. Kalau bahasa Indonesianya sih, yang penting gue seneng, bodo amat kalau masalah lu mah, gitulah. Bahkan menghalalkan segala cara untuk membantu penyembah setan untuk menguasai kita. Itu baru golongan pertama ya. Golongan yang keduanya itu adalah orang yang menyembah setan itu sendiri, menyembah iblis dan dajjal itu. Dan ini juga dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 82 dan 83 ya.
Di sini dikatakan pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, di sini penjelasannya agak panjang juga ya, soalnya musyrik itu kan ibarat semut hitam di atas batu hitam di tempat gelap gulita, itu kan hadisnya kan begitu kan. Sorry, maksudnya di tengah kegelapan malam ya maksudnya. Jadi kaum materialis itu sebenarnya termasuk musyrik karena melebihkan nilai-nilai kekuasaan dan harta dibanding Allah. Jadi menganggap harta dan kekuasaan itu serta penguasaan ilmu dan lain-lain itu lebih tinggi daripada Allah. Baik untuk Yahudi sendiri, di sini kenapa dikatakan Yahudi, karena ini ada sejarahnya tentang Dajjal ya, Dajjal Samiri, yaitu Musa Samiri dan Musa ibnu Imran. Musa ibnu Imran itu adalah Nabi Musa, dan Musa ibnu Samiri itu adalah Dajjal. Boleh Anda cek sama ulama-ulama yang lain ataupun di postingan video saya yang lain tentang sejarah Dajjal Samiri itu ya. Oke, kita lanjutnya di sini. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Nah, di sini kan nggak dikatakan Kristen kan? Kenapa di sini dikatakan Nasrani? Yang demikian itu karena mereka tidak sombong ya, tidak sombong terhadap Allah, dan mereka mempunyai sifat ya manusia lah, mempunyai hati nurani, dan mereka juga pasti berpikir apa genosida itu adalah sesuatu hal yang benar. Itu kan tersirat di hati nurani mereka karena mereka itu masih manusia juga. Mereka tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, mereka juga tahu. Itu konteksnya. Bahkan mereka bisa mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Dan mereka itu saking mencari kebenaran itu, mereka sampai mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji ini. Tetapi beda konteks ya dengan orang yang materialis yang mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Itu sangat berbeda sekali. Atau dalam situasi lain yang dimana orang-orang yang sudah terdoktrin kuat oleh satanis ini mengkaji dan mencari kelemahan Al-Quran itu tanpa mereka sadari. Itu sangat berbeda sekali konteksnya. Mengapa saya katakan didrive oleh satanis dan materialis ya, karena yaitu tadi ada sejarahnya. Anda bisa cek di video-video saya yang lain ya, yang udah dikaji juga, dan saya juga udah ngeliat dari kesimpulan ulama juga, belum lagi dari pengkajian dan numerologi Al-Quran juga. Nah, itu bisa jadikan referensi untuk Anda apakah apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Bahkan dalam perspektif sejarah ya khususnya. Baik, numerologinya yang kita ambil dari ayat tadi adalah 1424 ya, maka kita baca 1424 dan seterusnya. Nah, di sini tentang perumpamaan pohon yang ditanam ya. Nah, ibarat doktrin ya, kalau misalkan yang mereka tanamnya buruk ya hasilnya bakal buruk. Ya gitulah. Makanya saya tadi bilang soal drive itu dikendalikan secara tidak sadar. Dan di menit 14:27 rujukannya adalah ayat ini. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya, intinya kita mau menempatkan diri kita di mana? Apakah di golongan orang-orang yang beriman atau menjadi golongan syaitan yang memerangi Allah serta orang-orang yang beriman? Bahkan yang tidak beriman kepada Allah saja mereka perangi. Oke, lanjut. Sifat terakhir adalah sifat yang keenam, adalah mengerjakan sihir di dalam kebatilan ya. Di sini bisa Anda baca sendiri. Setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia apa yang diturunkan pada dua malaikat di negeri Babilonia, Harut dan Marut. Dan dengan sihir itu atau dengan tipu daya itu, mereka dapat menceraikan seorang suami dengan istrinya ya. Nah, dari situ aja mungkin udah terbaca ya, ilmu separatisme atau ilmu cerai-berai, baik dengan sains, literatur, ataupun teknik ilusi, bahkan teknik-teknik yang lain yang dimiliki oleh iblis ya. Padahal Harut dan Marut itu diturunkan untuk menguji mereka. Jadi Harut dan Marut itu dikirimkan oleh Allah kepada mereka itu untuk membuat mereka lebih beriman lagi.
Ya, dan inilah surat An-Nas yang sudah tidak asing lagi, dari ayat ke-4 sampai ke-6-nya, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Baik, numerologinya adalah 1401 ya. Dan kita numerologikan sebagai 141. Dan di sini dikatakan baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan ayat berikutnya mengatakan tentang orang-orang yang belum mengetahui ya, yang kurang akal. Baik yang didrive oleh golongan syaitan ataupun yang belum mengetahui, mereka berkata bahwa apakah yang memalingkan mereka umat muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya. Baik, konteks kiblat di sini adalah ketauhidan ya. Dimana ketauhidan kita sih? Itu yang dipertanyakan oleh mereka itu. Dan mereka bertanya-tanya, di manakah umat muslim yang selalu menjunjung tinggi kemanusiaan itu? Maka di sini Allah menggolongkan mereka menjadi umat pertengahan ya, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan di sini mungkin akan ada pertentangan di kalangan ulama dengan saya pribadi ya, atau mungkin dengan apa yang saya kaji, karena di sini kan disebutkan umat Islam ya, berbeda sekali dengan apa yang disampaikan para ulama. Karena yang saya ingin sampaikan bahwa kemusyrikan itu tidak bisa terlihat, sangat sulit untuk terlihat. Bahkan kita saja yang mengaku umat Islam itu bisa jadi termasuk golongan orang-orang yang syirik kalau kita tidak menyadarinya. Dan konteks universalnya ya, ini merujuk kepada agama Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan ayat-ayat yang lain kan di dalam Al-Quran bahwa Quran ini juga untuk mengembalikan fitrah ketauhidan yang sebenarnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seperti yang di menit-menit sebelumnya saya perlihatkan ya ayatnya. Dan untuk numerologinya sendiri ini jam 15.23 ya, karena saya ini telat screenshot tadi ya, saya lupa. Ini tadi saya lupa, ini nggak di scroll sampai 143 ya, jadi ada yang kelewat maksudnya. Bagi saya pribadi sih ini rencana Allah juga ya, kenapa saya dikaitkan dengan jam sekian. Baik, untuk memperlihatkan qadarullahnya ya, seperti yang saya katakan barusan, ini adalah rencana Allah. Mari kita baca surat Al-Hijr surat 15 ayat 24, 25 dan numerologi selanjutnya ya. Baik, di sini dikatakan bahwa Allah mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu dan mengetahui pula orang yang terkemudian, yaitu kita ya. Jadi apa yang mereka sembunyikan itu akan selalu terbuka bagi orang-orang yang beriman, dan konteks umumnya memiliki kesadaran yang tinggi ya. Baik, numerologi berikutnya adalah surat 24 ayat 15 tentang kebohongan ya. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar. Baik, hikmah dari surat ini adalah setiap kebohongan yang mereka lakukan itu akan kita ketahui. Nah, ini buktinya jika Anda mengetahui hal-hal tentang propaganda yang mereka lakukan ya, seperti kebohongan-kebohongan di media gitu kan, dan dimanapun propaganda apapun, baik tentang ya kebohongan mereka tentang bersikap baik padahal mereka melakukan genosida di sana, di Palestina dan di tempat-tempat yang lain. Bahkan dari segi pengetahuan umum saja kita sengaja dibelokkan ke arah yang lain-lain, bahkan ke arah yang berakidah buruk ya, dari LGBT, hedonisme alias menanamkan keserakahan, menebar kebencian satu sama lain, baik itu etnis atau agama, bahkan sampai mendoktrin aksi teror dalam perspektif agama apapun. Baik, sebagai penutup, ini saya sisipkan surat Al-Falaq, yaitu tentang sihir ya, berhubungan dengan sifat setan juga di ayat keempatnya. Dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhulnya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Baik, sekilas tentang buhul itu adalah suatu pengikat ya, atau tali ya. Jadi trik sihir itu adalah sesuatu yang mengikatkan sesuatu ya. Saya tidak akan menjelaskan seperti apa karena saya tidak mau orang-orang lebih belajar sihir untuk kejahatan ya. Dan numerologinya adalah jam 16.12, maka kita ambil 6 dikurang 1 sama dengan 5 dan 1 ditambah 2 sama dengan 3, maka dihasilkanlah ayat berikut ya rujukannya. Di sini dijelaskan tentang pembeda ya,
tentang Furqan yang pada zaman Nabi Musa, yaitu Taurat. Dan di ayat berikutnya adalah rahasia sejarah yang disembunyikan oleh Samiri, Dajjal, dan para pengikutnya, termasuk penyembah iblis dan materialis. Kesimpulan dari video ini adalah, alhasil jika mengikuti langkah syaitan, kita akan mendapati diri sendiri menjadi orang yang fasik dan mencari kehinaan serta kebinasaan semua orang, bahkan diri kita sendiri, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga, karena ada di jalan kebatilan. Jadi apa itu fasik? Fasik berasal dari kata fasku yang artinya tidak bermoral. Kenapa Allah menyebutkan manusia lebih rendah derajatnya daripada hewan apabila tidak mengikuti Allah? Apakah hewan bermoral? Dari situ mungkin Anda bisa bertafakur lebih jauh ya. Baik, di menit ke 20 menit 42 detik video ini saya akan membuktikan sedikit keajaiban Al-Quran yang lain tentang numerologi Al-Quran, yang dimana di sini menyorot kepada surat Asy-Syura ayat 20. Dan isinya adalah, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Jam dikutip ayat ini adalah jam 16.30. Mari kita rujuk ke surat An-Nahl ayat 30. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Baik, sekian, semoga bermanfaat baik bagi saya ataupun bagi Anda semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.